Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan serta taufik sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, dan ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita liburan Ramadan ya, dan juga Idul Fitri. Ramadan terakhir saja ya, 10 hari terakhir sebelum Idul Fitri. Baik, sebelum kita mulai, kita akan murojaah sedikit lah ya, mungkin karena udah lama nggak masuk ya. Kita murojaah mungkin dari halaman 58 dulu, 58. Oke. Tentang apa itu? Alamatu i'rabil ismi. Alamatu i'rabil ismi. Alamat i'rabnya isim, tanda-tanda i'rabnya isim. Kita tahu isim, i'rabnya isim itu ada 3: rafa atau marfu, nasab atau mansub, kemudian jar atau majrur. Jar atau majrur. Kemudian isim yang memiliki tanda itu ada 9 ya, sebagaimana ada di dalam tabel ini ya. 9 isim ini yang memiliki tanda, maka yang selain ini nanti di i'rabnya fi mahali, seperti itu ya, fi mahali. Kita hafal bareng-bareng dulu. Ismul mufrad, tanda rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Kemudian ismul maksur, rofanya dengan dhamma muqaddarah, mansubnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah. Kemudian ismul mankus, rafanya dengan dhamma muqaddarah, mansubnya dengan fathah zahirah, majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Ismul mutsanna, rafanya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafanya dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Jam'ul muannats salimu, marfu dengan dhamma, mansub dengan kasrah, majrur dengan kasrah. Jamut taksir, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah,
majrur dengan kasrah. Asmaul khamsah abu, akhu, hamu, fu, lu. Ini marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Mamnu minas sarfi marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Baik, ini kuncinya, jangan dilupakan. Coba sekali lagi ya. Jadi ana bilang ismul mufrad, antum langsung saja rofa nasabnya sebutkan, rofa nasab majrur. Seperti yang lalu, langsung aja dhamma fathah kasrah, seperti itu ya. Baik, ismul mufrad, ismul maksur, ismul mangkus, ismul musanna, jam'u mudzakkar salim, jamak muannas salim, jam'u taksir, asmaul khamsah, waw, alif, ya, mamnu minas sarfi, dhamma, fathah, fathah. Sekali lagi ya, boleh lihat dulu, nanti setelah itu baru kita tanpa lihat ya. Ismul mufrad, dhamma fathah kasrah gitu ya. Ismul maksur, ismul mangkus, ismul musanna, jam'u mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, mamnu minas sarfi. Baik. Coba tanpa melihat ya. Tetap dibalik juga boleh. Ismul mufrad, dhamma fathah kasrah. Ismul maksur, ismul mangkus, ismul musanna, alif, ya, ya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dhamma fathah kasrah. Asmaul khamsah, waw, alif, ya. Mamnu minas sarfi, loh, dhamma fathah fathah, dhamma fathah fathah. Perlu diulangi sekali lagi? Sekali lagi ya. Jangan lupa ya, benar-benar tanpa melihat ini. Benar tanpa melihat. Kalau bisa jangan ada yang salah. Ismul mufrad, ismul maksur, ismul mangkus, ismul musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir,
Asmaul khamsah. Waw alif ya. Mamnu minas sarfi. Dhamma fathah. Apa itu isim mufrad? Yang menunjukkan makna satu. Ismul musanna menunjukkan makna dua. Cara membuatnya diambil dari isim mufradnya, tambahkan alif nun atau ya dan nun. Kapan kita gunakan alif dan nun? Ketika dalam kondisi marfu, ketika menduduki tempatnya marfu. Kan tadi apa isim musanna itu? Alif ya. Alif ini apa marfu. Ya mansub atau majrur. Kan? Cuma Anda balik saja pertanyaannya. Jadi pertanyaannya dibalik. Kapan kita gunakan alif dan nun? Ketika dia marfu, itu kan? Ketika dia marfu. Kan kita sudah belajar yang marfu. Sudah 4 kita marfu. Apa saja yang marfu itu? Mubtada, khobar, ismu kana, khobar ina, fa'il dan naibul fa'il. Yang halaman 59, coba. Jazakallahu khairan. Silakan. Halaman 59-nya itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana au akhwatuha, khobar ina au akhwatuha. Kita sudah belajar yang mubtada. Sudah ya? Sudah kan? Sudah belajar mubtada, sudah belajar khobar, sudah belajar ismu kana au akhwatuha, sudah belajar khobar inna au akhwatuha. Ini kan marfu saja. Nanti insyaallah setelah ini kita akan mau belajar fa'il sama naibul fa'il. Kalau umpama mubtada'nya terbuat dari isim musanna. Ingat ini. Pertanyaan dibalik lagi aja nih. Kalau mubtada'nya terbuat dari isim musanna, maka dia tanda rofa'nya dengan alif. Ya, tanda rofa'nya dengan alif dan nun, itu kan alif saja ya, alif. Tapi biasanya kan kalau isim mufrad tadi, contoh satu aja. Contoh satu isim mufrad. Doroba itu isim atau fiil? Fiil. Satu isim saja. Qolamun. Nah, qolamun. Ini kan satu. Kalau mau kita jadikan dua, qolamani atau qolamaini. Kapan qolamani ini digunakan? Ketika marfu. Qolamaini kapan digunakan? Ketika mansub dan majrur. Bisa Pak Qadir? Dibalik aja kalimatnya tadi. Dibalik aja. Kan kita tadi sudah belajar isim musanna, marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Isim musanna itu kan qolaman. Misalnya ini qolamun, kalau dua tinggal tambah alif dan nun atau ya dan nun saja kan? Ini qolamun, ini kan isim mufrad. Ya, ismul
mufrad. Nah, kalau mau dijadikan dua kan tinggal ditambahkan alif dan nun di belakangnya kan. Qala tambahkan alif dan nun. Qalamani atau tambahkan ya dan nun. Qalamaini. Kan gitu kan? Kapan yang ini digunakan? Ketika kalau ini ketika mansub atau majrur. Contoh ketika marfu, dia sebagai apa saja? Mubtada di halaman itu 59 tuh. Mubtada atau khabar atau ismu kana atau khabar inna. Baru ini aja kita kan. Belum lagi nanti bisa juga sebagai fa'il atau naibul fa'il. Tapi kan yang ini belum kita pelajari nih. Yang ini. Nah, kalau yang mansub berarti ya sebagai itu di halaman kita belum masuk itu. Bisa sebagai juga lihat halaman 59-nya, 59. Bisa sebagai khabar kana, bisa sebagai ismu inna, bisa sebagai maf'ul bi, bisa sebagai maf'ul mutlak sampai nomor 12. Yang 59 Mbak, 59. Nah, itu. Nah, yang tengahnya itu yang tengah. Itu marfu, yang mansub tengahnya. Nah, itu. Tarik napas dulu. Bisa ya? Bisa Pak? Murojaah belum aja dulu. Berarti kalau di situ kalau buku kan satu. Kitabun misalnya. Kalau dua, Kitabun apa panjang kitabun? Kitabun tulisannya kan memang kitabun itu satu kan? Ini kan? Kitabun ini kan tulisannya memang ini satu apa artinya nih? Satu buku. Kalau dua kita tinggal tambahkan alif dan nun di ba-nya. Tabani atau Kitabun berarti rofa. ini kita bani ropa. Kitabun juga iya ropa. Tapi kan dia isi mufrad ya. Nah, kalau isi mufrad tanda ropanya apa tadi? Doma. Mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Nah, kalau dibaca kitabun, ya ini kondisi ketika marfu. Marfu itu apa saja yang ini? Kitabun. Nah, kitabani juga marfu. Nah, ini baru nasab atau majrur. Iya. Kalau isi mufrad kan doma, fathah, kasroh. Gimana? Saya ya wajar ini karena libur panjang itu makanya Ana mau tarik ke belakang sebentar.
Gimana Amar? Bisa ya? Nasi bisa ya? Hah? Jangan sedikit-sedikit, nggak boleh. Harus banyak. Nah, apa itu masalah? Ayo. Ini karena masih sedikit ini memang baru disebutkan sedikit. Kenapa Amar? Udah nyambung sampai sini. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Pak Qadir gimana Pak Qadir? Sampai sini. Nanti yang menunjukkan jumlah tadi isim musanna. Jumlah maksudnya? Ini kan cuma satu. Ya. Kita pun berarti isim Mufrad. Nah. Kita Bani isim musanna menunjukkan dua. Berarti kalau isim musanna adalah jamak. Isim musanna menunjukkan dua saja. Menunjukkan dua. Dua. Bu Sulaiman masih aman ya, nyambung ya. Abu Farah salah ya. Oh ya. Pak Pendi aman ya, insyaallah ya. Ini memang harus dihafal di luar kepala gitu. Iya. Khususnya yang tanda-tanda untuk ini. Iya. Kita kan sudah hafal kita ya. Kan sudah hafal kita kan? Jangan di luar kepala, di luar Dalam kepala. kepala hilang. Luar kepala di buku berarti. Cuma istilahnya Indonesia kan kalau hafalnya sampai ngelontok berarti di luar kepala gitu. Iya. Ah itulah makanya Anda bikin murojaah dulu ini. Abu Abdurrahman aman ya? Saya yang belum begitu paham itu kedudukannya, Ustaz. Kita bani itu kan kedudukannya kan musanna. Bukan kedudukannya, dia itu isim musanna, jenisnya. Kan al ismu bin nadori ila nau'ihi ada 3. Isim ditinjau dari jenisnya ada 3. Mufrad, musanna. Oh bukan, ini adatnya. Al ismu bin nadori ila adadihi. Isim ditinjau dari bilangannya. Bilangannya, nah, kan terbagi menjadi 3. Ya itulah yang Mufrad, musanna, jamak. yang belum begitu paham di situ jumlah. Oh boleh dilihat aja, boleh dilihat lagi. Di halaman berapa itu? Ini halaman 11. Halaman 11. Al-ismu bin nadori ila adadihi. Nah itu Pak. Ya, jama ada 3 lagi. Yang ini kan sudah kita lewatin, kita laluin. Tapi udah hilang. Jangan hilang. Nah ini pentingnya di murojaah seperti ini. Insya Allah mulai paham lah. Nah, paham ya? Alhamdulillah. Jadi maksudnya ke situ. Pak Imam aman ya, Pak Imam? Insya Allah cuman perlu menghafalkan ulangannya ya, karena ada beberapa. Tutup lagi. Ayo bareng-bareng lagi. Kita urutan aja langsung ya. Misalnya doma fathah kasroh itu maknanya rofa nasab jar gitu ya. Kan kelamaan nanti kalau mama isim mufrad tanda rofanya doma, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasroh. Yang penting urutannya kan sudah doma fathah kasroh, marfu nasab majrur. Bisa ya? Atau harus disebutkan satu-satu? Kalau gitu kayak bisa dirubah kita
Kan di situ kan ada doma, kasroh. Nah, Kayak kita pun itu bisa juga. Hurufnya yang tandanya. bisa lah nanti kitaban, kitabin gitu kan maksudnya. Ya, bisa nanti kalau kedudukannya sebagai apa dulu. Iya. Nggak mesti harus kitabun aja. Kalau kitabun ini kalau dia kedudukannya marfu. Sebagai apa saja ini bisa mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, fa'il, naibul fa'il. Kalau memang kedudukannya tadi kan rofa. Kalau kedudukannya apa? Mansub Berarti dirubah jadi fathah. Kalau majrur, nah kitaban misalnya. berapa? Nah, kalau majrur Berarti sama kasroh. kasroh. Fathah, kasroh. Aman ya? Oke, kita mulai ya. Oke. Coba kita apa lagi? Ismul mufrad. Jadi makna dari doma, fathah, kasroh itu, doma itu marfu, fathah mansub, kasroh majrur. Majrur. Jar. Jar. Coba. Coba buka 5859 tuh, buka. Dibuka Pak, buka dulu Pak. Ana tanamin konsepnya lagi dulu. Kayaknya dia kebanyakan kue lebaran. Baik. Lihat di halaman 58 itu paling atasnya dulu ya. Kan itu ada yang di bagian isim mufrad. Lihat Pak yang isim mufrad. Sudah? Isim mufrad berarti Enggak, udah dapatnya belum? Isim mufrad. Udah ya. Kemudian di sebelahnya itu tulisannya apa? Doma. Di atas doma itu apa itu? rofa. Alamatu raf'il ismi. Ismi. Nah, alamatu raf'il ismi. Tanda rofaknya isim. Ini isim mufrad kan? Ya. Di situ kan ada tulisannya rofa. Ya. Nah, yang di depan di sampingnya isim. Singkatannya nasab gitu aja lah. Nasab atau mansub sama saja. Berarti kalau saja kita membacanya alamatu nasbi boleh juga. Boleh itu. Alamatu nasbil ismi atau mansub sama saja. Ya, di situ apa? Fathah. Sebelahnya alamatu jaril ismi. Tandanya apa itu? Kasroh. Nah, sekarang lihat di halaman 59-nya. Di atas fa'ilnya, apa tulisannya itu? Raf'il ismi. Artinya keadaan rofaknya isim. Jadi kolom yang halatu raf'il ismi itu semua sampai ke bawah adalah keadaan atau kedudukan isim ketika rofa. Nah, sebagai apa dia misalnya itu? Ya. Nomor 1 itu apa? Fa'il. Jadi kalau umpama pelan-pelan nih. Kalau umpama nanti fa'ilnya terbuat dari isim mufrad. Fa'il ini terbuat dari isim mufrad, maka tandanya harus dikasih doma.
Nah, kayak gitu dia nariknya. Kalau umpama fa'ilnya terbuat dari isim mufrad, maka harokatnya harus dikasih dhamma. Yang nomor 2, kalau umpama naibul fa'ilnya dari isim mufrad, maka juga harus dikasih dhamma, karena sama-sama di kolom rofa. Semua yang di kolom rofa ini untuk yang di kolom rofa juga tanda-tandanya. Nah, itu pasangannya. Semua yang di kolom nasab pasangannya juga nanti yang di kolom nasab nih di halaman 59-nya. Untuk yang 59 itu. Untuk yang nasab saja, roba-robanya saja kolomnya itu. Pasangannya. Yang majrur juga pasangannya ke majrur, kolom majrur. Nah, sudah terbuka udah? Baik, tes lagi nih. Karena belum terima antum bilang udah saja, ada tes dulu ini lagi. Kalau umpama lagi ya, lihat di halaman 59. Misalnya pilih yang nomor 3 dulu. Nomor 3 itu apa? Mubtada. Kalau umpama mubtadanya terbuat dari ismul musanna, maka harus dikasih Pak Kadir? Ismul musanna Pak Kadir. Ismul musanna alif. Contohnya ini. Nih. Kalau seperti ini tadi kan, Kalau seperti ini kan kolamun tadi. Ini kalau isim mufrad kan? Ah, ini berarti marfu kan? Marfu ini. Kalau marfu ini kolamun. Marfu. Marfunya apa ini? Bisa jadi mubtada, khobar, isim kana, khobarina, fa'il, naibul fa'il. Nyambung? Kalau isim musananya nih kolamani, kan cara membuat isim musana yang di halaman 11 itu ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun di isim mufradnya. Ya kan? Makanya jadi seperti ini. Kolamun menjadi kolamani, tinggal ditambahkan alif dan nun kan? Kolamani. Nah, kolamani ini kan ada alif. Alifnya saja dilihat. Nah, tambah alif dan nun. Nunnya ini itu aja. Nah, ini kata ini digunakan ketika marfu. Kalau yang ini mansub atau majrur. Makanya kalau kita sebutkan isim musanna, tanda rofanya dengan alif, tanda marfunya dengan alif, tanda mansub dan majrurnya dengan ya. Nah, alif ya. Saya insyaallah. Pokoknya yang di kolom itu, di kolom ropa ya nanti untuk yang di kolom ropa yang di halaman 59. Ya, kolom mansub yang di halaman 58 untuk kolom mansub yang di halaman 59. Dipasangannya ke sana. Tinggal dilihat tandanya. Tinggal dilihat isimnya juga, isimnya apa. Siap? Bisa Pak Imam? Aman? Ayo dianukan dulu, dituntaskan dulu sini. Karena ini pun apa namanya? Kuncinya ini kita sudah selesai 4 mubtada, khobar, ismu kana dan saudara-saudaranya, khobar inna dan saudaranya. Kalau di sini lagi mentok lagi, cuma dilanjutin.
Jadi di sini digenahkan dulu. Jadi ini nomor 6. Khobar inna au Akhwatuha. akhwatiha. Akhwatiha. Ini kan sudah kita, Pak. Ya, maksudnya di sini kan rofa. Kalau di halaman sini berarti harus yang mana, Pak? Tergantung nanti kalimatnya. Tergantung kalimatnya. Iya, kalau kalimatnya nanti terbuat dari isim mufrad, ya, maka diambil ya isim mufrad. Lihat aja isim mufrad itu apa tanda rofanya, doma kan? Udah kasih doma. Kita kasih contoh kalimat lah ya. Contoh kalimat misalnya. Nah punya kalimat ini dihapus lah ya. Apa bahasa Arabnya pena patah? Pena apa? Qalamun. Kalau fakta maksurun gitu ya. Anda nggak kasih harokat aja lah. Tujuan kita belajar ini kan ini bisa baca tanpa harokat. Kalau ada harokatnya mah gampang, semua bisa lah baca. Ya. Pertanyaannya kan sekarang ini tidak ada harokat tapi kita bisa baca. Bagaimana cara mendeteksinya? Nah itu yang ini 5859 ini. Oh, al-qalamu ini nggak bisa ya qalamun. Al-qalamu karena kalimat yang jatuh di awal kita buat yang Nah ini al-qalamu maksurun. Kita mau deteksi kira-kira cocoknya ini ya, jelas kalau kalimat ini tinggal bacanya al-qalamu gitu ya kan. Kemungkinan kan bisa al-qalamu, bisa al-qalami gitu kan. Kemungkinan ya kan. Ini bisa maksurun, maksurin. Kalau maksuron nggak mungkin, al-qalama juga nggak mungkin. Ini qalama bisa, ya 3 ini. Bisa al-qalamu, qalama, qalami. Kalau ini maksurun bisa maksurin. Kalau ini 3. Kan nggak mungkin kita baca 3-3-nya sajalah. Harus menyesuaikan yang depan. Nggak maksud anak ini. Jadi bingung ini. Kemungkinannya kan 3 ini. Bisa qalamu, qalama, qalami. Alah mumet baca 3-3-nya sajalah. Al-qalamu, qalama, qalami, maksurun, maksurin. Kan nggak boleh kayak gitu. Ya harus dipastikan dulu. Berarti harus memastikan yang di depan. Pastikan semuanya. Pastikan semuanya dulu. Soalnya gini ya, Ustaz. Pena ini banyak yang patah, gitu kan? Berarti kan Kayak jamak berarti. Berarti kan di situ kan tulisannya kan al-qalami. Enggak. Al-qalamu. Al-qalamu tetap. Kalau jamak berarti ya diambil yang jamak muzakkar salih, jamak taksirnya. Berarti harus tambah alif tadi. Enggak. Mau tambah alif 2. Musana. Banyak berarti Jamak taksir lah. Aklam. Al-aklam. Qalamun mufrad. Musananya qalamani. Jamaknya aklamun. Qalamun mufrad. Qalamani musanna. Jamaknya aklamun. Ini kan sudah kita pelajari juga. Ini jamak nih, 3 atau lebih. Nah, maksudnya gini, Ustaz. Ini kan nggak ada apa harokatnya. Berarti kita menandai berarti dari tulisan. Kalau itu Ya. kan Ya ini jamak ini. Ini jamak ini. ya, iya maksudnya gitu.
Ya sekarang ini aja lah. Kita kembali ke sini dulu. Nah, bagaimana ini cara memastikan yang 3 kemungkinan ini menjadi satu yang pasti dan benar, gitu kan? Berarti tugas kita sekarang menentukan ini, kata ini kedudukannya apa gitu. Yang di halaman 59 itu. Ya. Kira-kira dari kolom yang marfu saja dulu, yang marfu ya, kan ada 6 itu. Ada 7 ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, dan tabi. Kira-kira dia mana satu itu kata ini? Maka kita harus pahamin dulu itu. Ya, salah satunya itu. Kita sudah belajar mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada apa? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Nah, berarti tugas kita mengetahui apa-apa saja itu isim ma'rifat. Isim ma'rifat lagi kan sudah kita belajar lagi. Udah belajar lagi kan kita? Al ismu bin nadari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi 2. Buka aja Pak, buka biar nggak bingung. Ta'yinnya. Bukan balik sebenarnya karena ada hubungannya. Ya. Kalau kita nggak kuat di sini dasar sini, ya bolak-balik aja. Kalau sudah kuat sih nggak perlu bolak-balik gitu maksudnya. Nah, di halaman 15. Dapat ya? Isim ditinjau dari kejelasannya ada nakiro, ma'rifat. Apa saja isim ma'rifat? Yang pertama ada alif lam, kemudian dhamir, kemudian isim isyarah, terus isim mausul, terus munada. Yang keenam alam, yang ketujuh mudhof kepada isim yang ma'rifat. Nah, kalau ini sudah ketahuin, tadi salah satu tanda isim ma'rifat itu ada alif lamnya. Kita lihat di sini Pak. Ini kan ada alif lamnya nih. Ya, ada alif lamnya kan? Kan asal kalimatnya ini. Kemudian dikasih alif lam. Nah, berarti Anda tanya sekarang antum Pak. Ini nakiro atau ma'rifat? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Tanda ma'rifat ada alif lam. Ada alif lam. Jangan ragu. Antum udah ngomong ma'rifat tapi ragu gitu kan? Nggak boleh ragu. Nah, sekarang ini udah dipastikan dia ma'rifat. Ya. Ma'rifatnya ada alif lam. Nah, tadi kalimatnya kalau ada isim ma'rifat jatuh di awal kalimat maka sebagai mubtada. Mubtada itu apa Pak? Coba buka dulu. Belum lagi, pelan-pelan dulu. Mubtada di halaman berapa itu mubtadanya? Halaman 63, coba halaman 63 Pak. 63. Nah itu, yang A. Yang A mubtada. Apa itu baca Pak? Mubtada. 63. Iya. Iya, yang A itu di bawahnya baca. Yang A. Yang A ialah isim rofa dan ma'rifat jatuh di awal jumlah kalimat. Jumlah atau kalimat. Jumlah atau kalimat masih ingat? Kalimat itu apa? Susunan beberapa kata. Bahasa Arabnya jumlah. Kalau bahasa Indonesianya kalimat.
Seperti bahasa Indonesia lah kalimat, banyak ngomong itu kata-katanya banyak itu kan kalimat. Kalau satu berarti kata, itu kan? Ya. Ini kan kalimat berarti. Tadi apa? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Berarti kan sesuai dengan pengertian itu kan? Sesuai nggak? Kalau sesuai berarti dia kita pastikan aja sebagai mubtada. Kuncinya M atau tulis saja mubtada. Ya Pak ya? Udah sepakat ini? Sepakat ya ini kata al-qalam nih kita belum tentukan nih satu-satunya. Mau al-qalamu, qalama, qalami belum kita tentukan. Yang penting sekarang kita sudah tahu kata al-qalam ini kedudukannya sebagai mubtada. Kalau ditanya kenapa kok kamu jadikan dia mubtada? Karena isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Bisa Pak? Jatuh di awal kalimat di awal kalimat itu alif lam. Kata ini terletak di awal kalimat. Ini kan kalimat ini toh? Ini kan kalimat kan? Ya. Ini kalimat ini. Kalimat dalam bahasa Arabnya jumlatun. Nah, jumlatun minimalnya kan terdiri dari dua kata itu sudah jadi kalimat. Maksudnya jatuh itu terletak di awal dia. Nah, terletak di awal kalimat. Ada isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Sudah jadikan saja mubtada. Sudah? Sudah Pak ya? Nah, kalau sudah kita tentukan dia mubtada, tinggal dilihat ini. Ini kira-kira isim apa? Ditinjau dari adatnya, bilangannya. Dilihat dari adatnya, bilangannya. Kan? Al-ismu bin nadhari ila adadihi terbagi menjadi berapa? 3. Yang halaman 11 tadi Pak, halaman 11. Al-ismu bin nadhari ila adadi. Mufrad, musanna, Jama'. Nah. berarti itu jatuh. Kalau ini isim apa Pak? Isim Musanna. mufrad. Kalau musanna kan harus ada ini, ada alif nunnya. Nandainya ini ngeceknya nih. Kalau ada alif nunnya, ya udahlah isim musanna dia tuh. Kalau enggak ini, kenapa ini isim mufrad? Karena menunjukkan satu kan? Ini menunjukkan satu kan? Isim mufrad kan? Sudah? Sudah Pak? Dipastikan ini isim mufrad? Tengok, perhatikan. Ada isim mufrad bukan menjadi Pak, dia memang isim mufrad. Ya. Ada isim mufrad terletak di awal kalimat. Ada isim mufrad menjadi mubtada. Nah, yang di halaman 59 tadi. Yang di halaman 59. Mubtada itu di kolom apa Pak? Kolom nomor 3. Iya di kolom apa dia? Ropa. Ropa ya. Nah, tadi Anda katakan kolom ropa pasangannya kolom ropa di halaman 58. Cari isim mufrad. Isim mufrad tandanya apa itu? Doma kan? Nah, berarti sudah. Tadi kemungkinannya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh kan? Berarti sekarang karena dia sudah mubtada dan dia isim mufrad. Nah, isim mufrad itu tanda ropanya doma, maka yang ini kita hapus. Berarti dipastikan dia itu al-qalamu. Sudah dipastikan. Sudah bisa dipastikan dia adalah al-qalamu. Tidak kolama, tidak kolami. Ya. Kalau ngeyel lagi, kenapa? Ya karena dia kan mubtada. Kok bisa jadi mubtada? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Dan dia itu isim mufrad. Isim mufrad tanda ropanya dengan doma, beres toh. Itu yang biasa kemarin kita i'rab. Kalau kita i'rabnya kan gini, al-qalamu mubtadaun marfuun
Wa alamatu raf'i dhammah li'annahu ismul mufrad. Itu bahasa Arabnya yang ana panjang lebar tadi itu. Itu tuh. Lucunya kemarin itu cuma bisa-bisaan aja. Tapi sekarang insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Udah masuk lah. Ya. Itulah yang kita ngirab kemarin itu penjabarannya itu tadi. Ya. Al-qalamu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhamma li annahu ismul mufrad. Perinciannya, kenapa al-qalamu ini kok bisa jadi mubtada? Ya isim ma'rifat. Terus dia itu dari adatnya isim mufrad. Isim mufrad kalau mubtada ini marfu isim mufrad berarti tandanya dhamma. Terus beres. Kolom-kolomnya itu. Kolom-kolomnya ropa. Ya Allah, mudahkanlah. Banyak-banyak berdoa kita, harus banyak-banyak berdoa. Ya Allah, berikan kemudahan untuk memahami. Sekarang ini Ustaz, seandainya dibalik maksurun nggak mungkin ya? Ya nggak boleh toh Pak. Bahasa Arab itu dia ada aturan-aturannya. Nggak usah mikir-mikir yang kayak gitu. Kan bahasa Indonesia. Iya. Selama ini saya mikirnya di situ. Saya bisa baca tapi maksudnya itu belum ketemu. Baru insya Allah saya paham. Tujuannya kita ngirab itu kalau umpama kita ditanya sama orang, kenapa antum baca seperti itu? Kenapa dibaca doma? Antum kasih harokat doma, kasih fathah, kasih kasroh. Kita jawabannya kuat, alasannya kuat. Tujuan ngirab itu. Dalil kita kuat. Kalau kita sudah dalilnya kuat, udah kuat bisa ngirabnya itu, nggak bisa dibantah. Sudah ada jawabannya, alasan-alasannya sudah nggak bisa dibantah. Oh ini sudah pasti nih al-qalamu. Kalau ada orang yang enggak kolami, enggak bisa kolamu. Nah, kalau apa alasannya? Ya, dia itu isim ma'rifat, jatuh di awal kalimat, ya jelas sebagai mubtada. Terus dia isim mufrad tanda rofanya doma, ya wis beres, nggak bisa lagi dibantah. Iya Pak, lanjutkan sampai fa'il, naibul fa'il enggak ini? Kayaknya kita pagi ini murojaah dulu ya, kilas balik dulu lah ya. Memanaskan apa yang sudah dingin waktu bulan Ramadan Idul Fitri ini. Iya Mar, antum ikuti kan, mana jelasin kan? Bisa nggak antum jelaskan lagi ke beliau dengan gaya bahasa antum? Kalau bisa berarti benar-benar paham antum. Boleh maju. Ayo Amar. Jangan sedikit-sedikit, nggak boleh, harus tuntas. Bisa nggak antum menjelaskan kepada beliau? Pakai bahasa antum, pakai bahasa Padang lah nggak apa-apa. Hah? Berarti belum pahaman tuh. Udah dipastiin tuh. Coba Pak Udir bisa nggak ngulangi apa yang Anda jelasin dengan bahasa antum? Belum bisa. Nah, coba minta tolong siapa yang bisa menjelaskan ulang dengan gaya bahasa antum? Mungkin dengan bahasa orang lain masuk kadang gitu. Siapa? Abu Karim. Padahal Abu Karim. Ayo Abu Karim, jelaskan Abu Karim. Ya inilah, tadi antum ngikutin nggak apa yang Anda jelasin? Iya, maksudnya sekarang dengan gaya bahasa antum jelaskan ke Pak Kodir. Ini. Hah? Nanti Pak Kodir gini-gini sakit lehernya nanti. Sini aja pas ngadap depan ini enak.
Oh nggak ada mereng-mereng kasihan gini-gini terus. Salah urat nggak balik kan repot ini. Itu kalau nggak usah bawa buku lah, ngapain bawa buku? Udah di luar kepala semua. Luar kepala atau dalam kepala? Dalam kepala ya. Nah, itu sih. Jelaskan dengan budaya bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Madura, atau bahasa Padang. Bismillah. Al-qalam. Iya. Anaknya jelasin bisa. Mengetahui di situ ada mutada. Nah, tak ada. Ya. Mutada itu apa tandanya? Nah, sekarang gini, problemnya kayak mubtada nih. Sekarang mubtada ini, Pak Qadir ini afwan ya, Anda nggak ngajarin ya, Anda kita sering. Jadi mubtada itu adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Ini kan kita baru tulis nih, al-qalamu maksurun. Mana awal kalimatnya? Awalnya kan ini al-qalamu ini. Kan ini yang awal ditulis kan ini kan? Jadi al-qalamu ini isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Isim ma'rifat itu apa tandanya? Isim ma'rifat itu tandanya salah satunya tadi alif lam. Jadi kalau kita lihat ada kata gini, ada alif lam berarti dia isim apa nih? Isim ma'rifat. Karena dia terletak di awal kalimat, makanya dia mubtada. Tadi mubtada kan kita bahas adalah mubtada isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Salah satu tanda isim ma'rifat adalah alif lam. Karena dia terletak di awal kalimat, maka kita jadikanlah dia bahwasanya dia mubtada. Karena isim ma'rifat, tanda mubtada isim ma'rifat salah satunya isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Balik ke situ lagi. Ya, gini, anak. Ya. Pokoknya mubtada itu adalah isim ma'rifat jatuh terletak Di awal kalimat. Jawabannya tetap itu aja ya. Anak ini tulisnya saya biar Tandanya kayak ada alif lam. ada saya gini Pak Qadir. Anda tulis saja ya, maaf ya. Mubtada saja adalah salah satu tandanya isim ma'rifat. Ya. yang halaman 3 tadi ya. Ma'rifah yang terletak mungkin kalau dilihat di awal kalimat. Nah, isim ma'rifat mubtada ini enggak Qadir. Mubtada isim ma'rifat salah satunya ya. Enggak ya, benar itu ya. Pak Qadir, apa dia? Salah satu tanda mubtada itu adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Nah, sekarang kita kembali lagi. Apa tuh isim ma'rifat? Itu salah satu tandanya. Isim ma'rifat itu dari ta'yin kan ada tuh isim ma'rifat. Salah satu tandanya kan ada domir, ada yang lain. Salah satu tandanya didahului alif lam. Misalnya kita al-kitabu gitu kan. Misalnya gitu kan. Al-kitabu itu saya. Kita gitu ya. Ini ba aja saya. Nah, al-kitabu ini isim apa nih? Ya, dari ma'rifatnya kan salah satu ini kan isim ma'rifat nih. Karena ada alif lamnya. Nah, ini karena ada alif lamnya maka dia isim ma'rifat. Isim ma'rifat kalau dia di awal sini, maka itulah dia mubtada. Paham? Pak Qadir apa? Mutar-mutar. Oke. Ya. Paham ya?
Jadi kalau Pak Khodir nanti misal lihat ada nih kata nih ada alif lam di awalnya, pasti dia isim. Isim apa tuh? Isim mutada. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Kalau dia isim ma'rifat, dia terletak di awal kalimat, maka dia mubtada atau khobar dia? Mutada. Mubtada. Ya. Terus disambung lagi itu Jadi bisa dibaca mu atau mi atau ma. Nah, itu. Ya. Al-qalamu. Jadi kenapa kita baca dia al-qalamu? Karena kan sekarang gini maksudnya, itu kan belum ada harokat. ya belum ada baris. Ya. Mendeteksinya gimana bisa membaca al-qalamu atau al-qalami atau al-qalama? Ya. Itu di mana kita bisa mengetahuinya? Tadi kan ada 3 tanda itu tuh. Yang 3 tanda halaman 559 itu. Rofa, terus Ini kan dia di posisi rofa tadi nih. Isimnya ini al-qalamu ini isim apa nih Pak Qadir? Dari adatnya, dari jumlahnya kan dia isim mufrad. Nah, bentuknya kan tunggal di satu pena gitu kan. Nah, di isim mufrad yang di itu di tanda buku Pak Qadir itu kan ada tuh tanda rofa'nya, pakai tanda rofa'nya. Tanda rofanya tuh mah. Itu dia. Tuh. Nah, Oke. paham Pak Qadir? Coba Pak Qadir jelasin dulu kenapa kita pakai ini tadi. Kenapa kita pakai dhammah nih? Karena di situ ada Yang pertama, adalah dia isim mufrad. mufrad. Bentuknya tunggal satu kan? Tunggal ya. isim Ya, mufrad. dan dia rofa. Jadi tanda rofanya ada di buku Nanti ada marfu rofanya mah. dhammah. Itulah kurang lebih. Ya, Ustaz. Apa tuh? Sini aja dulu kita, sini aja, nggak usah jauh-jauh dulu perginya, sasar nanti. Ya. Berarti antum nggak fokus. Udah nikah belum antum? Udah nikah belum? Ah itu masalahnya kayaknya. Susah fokus itu karena belum nikah salah satunya. Ya Ustaz, benar. Bener kan? Loh Pak Kadir bilang mau nggak antum nikah? Mau nikah? Ya itu kolom 59 mubtada mesti di marfu kan? Itu dia di kolom marfu itu tuh, halaman 59. Hah? Ya, di kolom itu aja 59 tuh. Halatu raf'il ismi, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobar. Mesti kolomnya, mubtada itu mesti marfu kan? Di kolomnya udah masuk kolom marfu. Pokoknya ini di apa aja nih? Yang 6 ini itu mesti marfu. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna mesti marfu, sudah. Mesti marfu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Namanya udah tua Pak ya. Masih muda tapi. Masih. Mohon maaf. Nggak bisa dibalik tadi. Saya punya umur nggak bisa dibalik-balik. Iya. 5. Gimana Mal? Kalau misalnya al-kolamain itu kan isim sana ya. Itu bisa kan digabungkan dengan maksurun itu. Bisa juga ya. Maksudnya di depannya ini kita pakai al-kolamaini. Misalnya kalimatnya gini ya. Al-kolamaini. Ini ya. Mak surun gini ya. Baik. Kalau di dalam Kalau di dalam bahasa Arab itu kalimatnya ada aturan.
Biasanya isim mufrad ya ketemunya isim mufrad. Musanna ketemunya musanna. Jamak ketemunya jamak. Sekarang kita deteksi al-qalamaini ini apa nih adatnya? Musanna. Maksurun mufrad. Nah, musanna sama mufrad itu saja sudah salah, nggak sesuai dengan kaidahnya. Berarti kalimatnya tidak boleh. Ya, mufrad harus mufrad. Jadi pikirannya itu seperti itu tadi. Kenapa itu harus jadi harus sama antara awal sama akhir. Mufrad, musanna. Itu baru satu kesalahan. Ada kesalahan lain lagi. Tapi kalau satu kesalahan aja udah ketemu ya cukup lah. Berarti nggak boleh gitu kalimatnya. Ini jelas nggak boleh. Ya. Yang kedua, ini kan jatuh di awal kalimat. Jatuh di awal kalimat harusnya kan dia marfu. Isim musanna tanda rofanya itu harusnya alif nun. Qalamani harusnya. Sementara sini ya dan nun. Ya dan nun itu kan di halaman 58 nasab. Kalau nggak nasab ya majrur, gitu kan? Wah, ini jatuh di awal kalimat kok langsung nasab majrur nggak bisa. Nah, itu kesalahan dua. Ya, jelas sudah salah kalimatnya. Jadi kaidahnya itu utama itu mufrad. Nggak mesti dong. Maksudnya Marfu yang jelas, marfu. Nah, iya, di awal kalimat marfu. Kalau dia nanti biar dia jadi mubtada kan. Maksuraini. Enggak lah. Ya kalimatnya harus al-qalamani maksuroni gitulah, khobar kan. Jadi khobar. Kalau di sini mubtada mesti ini jadi khobar kan? Kan khobar pasangannya mubtada. Kemarin udah belajar ya. Kalau ada mubtada mesti setelahnya harus dicari khobarnya. Ini pasti khobar ini. Nah, khobar itu juga marfu. Ini juga isim mufrad. Kan tadi kemungkinannya dua, kalau nggak rin. Karena ini khobar itu marfu dan dia isim mufrad, dipastikan nih yang ini dipakai, ini tidak. Jadi yang jawab bacaannya walaupun nanti tidak ada rokatnya, bacanya al-qalamu maksurun. Udah pasti itu. Enggak boleh maksurin. Suroni kalau musanna, kalau dua. Iya, kalau mau jadi kalimatnya jadi musanna semua ya dua, buatkan aja. Qalamani maksuroni gitu aja. Udah ini aja. Tinggal tambahkan alif dan nun saja kan. Ini mubtada, ini khobar. Kalau kalimatnya misalnya ini nanti ini sebenarnya ini fa'il ini. Ya, kalau umpama fa'ilnya marfu, setelahnya naibul maf'ul bi mansub. Nah, bisa dia mansub. Tapi kalau kalimatnya model mubtada khobar nggak mungkin. Karena mubtada khobar itu bagian dari marfu. Jadi harus marfu. Mubtada khobar itu adalah bagian dari marfu, maka harus marfu. Kalau ada mubtada mesti ada khobar, itu sudah pasangannya itu. Dan dua-duanya marfu. Banyak-banyak berdoa juga. Banyak-banyak berdoa, murojaah, bertanya kalau tidak paham. Ya, masalahnya kayaknya nggak ada yang bertanya di grup aja sepi-sepi juga, kelihatan nggak baca itu di rumah. Kalau umpama baca di rumah harus ketemu yang sulit ditanya di grup nggak apa-apa, boleh.
Malu bertanya, sesat di jalan. Itu pepatah Indonesia itu. Ilmu nggak akan diperoleh bagi orang yang malu. Kan dua orang yang diharamkan dapat ilmu kan, pemalu sama yang sombong. Ada ya kemarin hukum asalnya mubtada kan marfu ya, ma'rifat ya kan? Hukum asalnya mubtada itu ma'rifat. Ada beberapa keadaan yang dia boleh nakiro. Nah, buka aja lah bukunya, buka. Itu yang di halaman 64 di bawah nomor 3. Halaman 64 di bawah nomor 3. Ada kan? Pada asalnya mubtada harus ma'rifat, tetapi ia boleh nakiro apabila itu ada. Ini aja keadaan ini. Selain ini ya harus ma'rifat. Ini sebenarnya nakiro tapi maknanya ma'rifat situ. Kayak didahului nafi itu. Ya, atau istibham. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Itu kan tujuannya untuk cari yang ma'rifat kan, yang kejelaskan kan. Nah, jadi makanya boleh. Ma zalimun najihun, tidak ada orang yang zalim beruntung. Ma qalamun maksurun. Boleh juga. Tidak ada pena yang patah gitu. Ada lagi yang belum dipahami. Dari apa yang sudah kita pelajari lah, mubtada, khobar, ismu kana, khobar ina. Antum yang nyangkutnya masih di mana? Ibu Sulaiman. Apa itu? Apa? Innallaha. Kalimatnya gimana kalimatnya? Innallaha kana raqiba. Ya. Berarti dia khobarnya jumlah. Perhatikan antum di sini, di halaman 64 yang paling bawah. Khobar kan bisa berupa 3 macam. Khobar, antum lihat di buku antum. Yang pertama isim zahir. Yang kedua jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu bisa jadi khobar ya. Jadi mana tadi penghapus kita? Oh ini. Iya berarti dia Innallaha kana
Apa ini contohnya saja. Rokiban ini. Robbika. Innallaha kana robbika. Robbika. Kok bisa Robbika? Nggak mungkin lah, kalimatnya salah itu. Nggak bisa. Robbaka mungkin bisa. Apa ini? Antum dapat dari mana kalimat itu? Yang benar juga, yang benar. Kalimatnya itu udah aja salah. Nah ini enaknya ini, kalau kita sudah belajar i'rab, ada kalimat salah mesti kita tahu. Contohnya dulu, contohnya. Anda paham maksud antum? Biar Anda jelaskannya antum masuk juga. Itu tadi Anda tulis itu, Rokiba. Hah? Apa? Innallaha kana. Ya. Nanti kalimatnya yang tadi kan? Yang tadi kan? Innallaha kana rokiban. Itu kan? Rokiba ya, panjangnya. Rohnya ada panjangnya? Alaikum. Ini kan? Iya. Kalau kita udah bisa ngirop, nulis mesti benar juga. Anda bisa pastikan dia tulisannya kayak ini rokiban, karena dia nanti hobar ini, hobar kana. Ini udah panjang, ini udah kan dulu ini. Hah? Apa? Ini panjang ini pasti ini, nggak apa-apa lah ya. Sekarang ina dulu, ina, ingat ina. Nah, fungsinya ini apa ini? Fungsinya ina. Fungsinya ina. Tugasnya ina tansibul isma wa tarfaul khobaro, menasobkan isimnya, meropakan khobarnya. Ingat ya tugasnya ina itu. Ada isim jatuh setelah ina, dipastikan dia ismu ina. Ismu ina itu harus mansub, karena tugas ina tadi kan menasobkan isimnya, berarti isim ini mesti nasob atau mansub. Makanya di sini kita kasih fathah. Innallaha. Kenapa kasih fathah? Karena isim mufrad. Jawabannya itu. Kalau ngirabnya kan kemarin ini. Allaha ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad. Itu kan? Mana kita gitu kan? Jadi Allah ini dia isim inna. Kok isim inna? Ya jatuh setelah inna. Repot kali, gitu aja. Gitu aja kok repot. Udah, pokoknya dia jatuh setelah inna isim inna. Allah isim mufrad. Udah. Nah, isim inna itu mansub. Ya udah kasih fathah. Udah. Siap? Aman ya? Baik. Sekarang kana. Tugasnya kana apa? Tugas kana. Tarfa'ul ismaha. Tarfa'u ismaha wa tansibu khobarwa. Kebalikan dari inna tadi. Meropakan isimnya, menasobkan khobarnya. Kalau ya menasobkan khobarnya, ada isim nasob ini. Jelas nasob ini kan? Si mufrad fathah. Ini walaupun tidak ada harokatnya, tapi kalau ada halif ini, alif kayak gini, itu pasti fathah udah. Salah satu caranya gampangnya itu kalau ada isim mufrad kok nakiro diakhiri alif seperti ini, pastikan fathah. Udah, itu salah satunya. Walaupun antum nggak tahu kedudukannya, dari bentuk tulisannya udah tahu, mesti dia fathah. Kok ada isim fathah di sini?
Lihat aja kana. Kana tadi fungsinya menasobkan isimnya, meropakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Berarti ini jelas khobar kana. Dipastikan dia nih. Khobar kana. Khobar kana. Tinggal berarti tugasnya mencari ismu kana. Ismu kananya mana? Ismu kananya ada di sini, di dalam ini, domir mustatir. Kana itu kan fiil madi. Ya, kana itu kan fiil madi. Nah, belajar fiil madi yang kemarin lagi. Yang katabu, kataba situ jelas ada domir huwa. Sama dengan ini, kana itu ada domir huwa. Ya, kana ini ada domir huwa. Nah, huwanya itu, ini mustatir kan? Tadi kana itu fungsinya apa? Merobahkan isimnya. Berarti nanti caranya gini. Ismu kananya, kan khobarnya udah dapat. Mudah-mudahan nanti bisa nangkap ini ya. Ismu kananya adalah domir mustatir. Takdiru huwa fi mahalid. Atau tulis ismu kananya domir mustatir takdiru huwa fi mahali raf'in. Kenapa pakai fi mahali? Karena tidak termasuk yang di halaman 58 59 itu, enggak ada. Fi mahali raf'in. Ya. Ini isim kana. Ini khobar kana. Ya ini muta'alik saja nih. Muta'alikun. Ini huruf jar, ini majrur. Fi mahali jarin. Alaikum ala harful jar. Kum domir jar muttasil fi mahali jarin. Jar wa majrur sibhul jumlah muta'alikun. Itu saja. Masih ingat itu ya? Nah, sudah, belum selesai lagi tuh. Isim kana, semua kalimat ini isim kana dan khobarnya ini kan jumlah, ya, jumlah ismiyah nih, jumlatun ismiyatun fi mahali raf'in khobar inna. Ini kan udah ada isimnya, dia butuh khobarnya. Khobarnya ini semua. Ada kana, ada khobar inna lagi. Kalimatnya ekstrim sedikit. Sebenarnya nggak ekstrim, cuma karena baru kita belajar ya kelihatannya ekstrim. Tapi nggak sebenarnya. Hah? Iya ya. Maju aja, maju. Ya. Nah, tadi itu istahad watar mau khobarlah. Allah ismu inna mansubu wa alamat nasbihi fathatu bi annahu ismu mufrad. Kana tarfa'u ismaha wa tansibu khabaraha. Wa ismuha langsung wa ismuha domir mustatir wa ismu kana ya. Wa ismuha domirun mustatirun takdiruhu wa fi mahali raf'in wa ala ala harful jar domir jar muttasil domirun muttasil fi mahali jar jar wa majrur sibul jumlah. Alaikum itu kan alaikum jar wal majrur sibul jumlah muta'alikun. alaikum itu mana?
Kalimat ini semuanya kana rokiba itu. Nah, karena itu kan ada huanya itu. Hua itu siapa di situ? Allah. Ya, tadi sudah. Belum selesai kan? Lanjut. Rokiba. Khobar kana. Berkana. Berkana mansubun. Mu'alamatun nasbihi. Fathah. Fathah. Ya nau. Ya nau ismul mufrad. Ya nau ismul mufrad. Terus kana alaikum raqiba. Kana alaikum raqiba. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Fi mahali nasbin. Fi mahali raf'in. Khobar inna. Inna. Ini. Fi mahali raf'in khobar inna. Khobar inna kan marfu kan? Cuma ini kalimat jadinya fi mahali. Kalau kita artikannya kan gini. Sesungguhnya Allah adalah Dia, kan gitu kan? Makanya ada huwa di sini. Sesungguhnya Allah adalah Dia atas kalian raqiba, mengawasi kalian. Ya, karena itu ada huwanya yaitu Allah. Allah mengawasi. Yang bertanya, udah paham, Pak? Paham nggak? Bener nggak tuh? Hah? Hah? Coba antum Pak yang irab Pak. Coba ulangi irabnya. Irab ini. Bisa ngulangi irabnya? Belum nggak apa-apa lah. Tapi gimana? Antum yang bertanya ini nggak bisa gimana jadinya? Berarti belum tuntas Anda jawabnya nih. Kalimat aja, kalimat semua. Ini biasanya nanti ketemunya kalau kita lanjutan lah. Di sini memang nggak ada, karena di sini itu nanamin konsep aja dulu. Kan konsepnya udah paham. Nanti setelah ini kitab lanjutan baru ketemu yang kalimat-kalimat ekstrimnya seperti ini, gitu. Antum baca buku apa? Kan belum ada contoh kayak gitu. Oh, gitu. Oh, bagus juga sih, bagus juga. Ada keinginan seperti itu udah bagus itu. Oh, gitu ya, masya Allah. Bagus. Ya. Gitu ya. Baik. Cukup lah ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Unek-unek yang ada disilakan dikeluarkan dulu lah. Rezeki antum ini yang datang nih. Ana mau bongkar semua unek-uneknya. Ya, lebih gampangnya ngartikannya adalah. Tarfa'u ismaha tansibu khabarah. Ini kan sudah kita ini. Lihat aja lagi catatannya. Ada insyaallah. Sudah ya? Dimurajaah lagi ya, Pak. Lihat lagi videonya itu. Ada kan ada videonya, ditonton lagi videonya. Dibuka bukunya. Cara murojaahnya kayak gitu. Antum jangan baca sendiri mumet. Ya. Sambil nonton YouTube-nya itu, sambil buka bukunya, dipahami. Oh, kayak gitu. Cara murojaah yang itu, yang efektif seperti itu. Kalau antum baca lagi, kayaknya tadi pusing, makin pusing, makin pusing nanti. Jadi pusing kuadrat. Nah, alhamdulillah kita dimudahkan nih, ada rekaman itu ditonton. Ya, tujuannya untuk ibaratkan antum hadir lagi di majelis itu. Itu enaknya ada rekaman. Kalau nggak ada ya sembayang-bayangkan yang lalu gimana ya Ustadz menjelaskan, udah hilang, udah ketutup lebaran. Sudah ya, cukup ya. Naktafi bihadzal qadar.
Aku lili hada astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.